Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen strategis, kami akan mempresentasikan terkait visi misi bisnis. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Agil Zamzam, NPM 1901020005, Waro Ayuda Murti, NPM 1901020021, saya sendiri Lutfia Arista, NPM 1901020026, dan Anggun Dwi Cahyani, NPM 1901020032. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait definisi strategi corporate. Collis dan Montgomery tahun 2005 mendefinisikan strategi corporate sebagai cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitasnya di berbagai pasar. Strategi corporate disebut juga grand strategy, yang merupakan strategi yang digunakan untuk menentukan bisnis apa yang akan dipilih oleh suatu korporasi. Penciptaan nilai merupakan tujuan utama strategi korporat, dan ini dilakukan dengan melakukan konfigurasi ruang lingkup bisnis yang beroperasi di berbagai pasar serta melakukan koordinasi aktivitas-aktivitas dan bisnis-bisnis yang berbeda dalam hierarki korporat. Strategi korporat berkaitan dengan ruang lingkup korporasi, meliputi rantai nilai industri, produk dan jasa, serta wilayah geografis. Strategi korporat mengarahkan keputusan investasi pada bisnis yang kuat dan melepaskan dari bisnis yang tidak menguntungkan, mengelola sumber daya di antara berbagai bisnis yang ada dalam portofolionya, serta mengambil keputusan diversifikasi baik menambah maupun mengurangi divisi dalam korporasi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan terkait proses pengembangan visi dan misi. Selama pengembangan pernyataan visi dan misi, beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi yang beranggotakan para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan yang ada. Dalam proses pengembangan visi dan misi, hal yang pertama harus dilakukan adalah memilih beberapa contoh pernyataan visi dan misi dan meminta semua manajer untuk membacakannya sebagai informasi dasar. Kemudian, meminta manajer untuk mempersiapkan pernyataan visi dan misi organisasi tersebut. Lalu, fasilitator atau komite dari semua manajer puncak menggabungkan dan mendistribusikan ke semua manajer. Proses mengembangkan pernyataan visi dan misi merepresentasikan kesempatan yang baik bagi para penyusun strategi agar memperoleh dukungan dari semua manajer di perusahaan. Yang ketiga adalah pentingnya visi dan misi. Pentingnya pernyataan visi dan misi terhadap manajemen strategik yang efektif terdokumentasikan dengan baik dalam literatur, walaupun beberapa hasil penelitian memiliki pro dan kontra. Rerick dan Fitton menemukan bahwa perusahaan dengan pernyataan visi yang formal memiliki imbal hasil ekuitas pemegang saham rata-rata 2 kali lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan tanpa pernyataan visi yang formal. Baird dan Beth menemukan hubungan positif antara pernyataan visi dan kinerja organisasi. Businessweek melaporkan bahwa perusahaan yang menggunakan pernyataan misi memiliki imbal hasil atas ukuran keuangan tertentu 30% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa pernyataan. Namun, beberapa studi menentukan bahwa memiliki visi tidak secara langsung berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Yang keempat yaitu karakteristik pernyataan misi. Dalam karakteristik pernyataan misi, terdapat 3 subbab yang kita bahas. Yang pertama yaitu deklarasi sikap. Pernyataan misi lebih dari pernyataan detail spesifik. Hal tersebut merupakan deklarasi sikap dan pandangan. Hal ini biasanya cakupannya luas karena terdapat 2 alasan utama, yaitu yang pertama, pernyataan misi yang baik memungkinkan dihasilkannya dan dipertimbangkannya sejumlah tujuan dan strategi tanpa melemahkan kreativitas manajemen. Yang kedua yaitu pernyataan misi perlu bersifat luas untuk merekonsiliasi perbedaan secara efektif di antara dan juga menarik berbagai pemangku kepentingan organisasi, individu, dan grup individu yang memiliki kepentingan atau klaim terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu orientasi pelanggan. Pernyataan misi yang baik menjelaskan tujuan pelanggan, produk atau jasa, pasar, filosofi, dan teknologi dasar organisasi. Menurut Vern McNish, pernyataan misi sebaiknya yang pertama mendefinisikan apakah organisasi dan apa yang dicita-citakan organisasi. Yang kedua, cukup terbatas dengan tidak memasukkan beberapa usaha dan cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif. Yang ketiga, membedakan organisasi dari yang lain.
Yang keempat, memberikan kerangka untuk mengevaluasi aktivitas prospektif saat ini. Yang kelima, dinyatakan dalam istilah yang cukup jelas dipahami secara luas dalam organisasi. Pernyataan pernyataan misi yang baik mencerminkan antisipasi terhadap pelanggan. Daripada mengembangkan produk, kemudian mencoba untuk menemukan pasar. Filosofi operasi organisasi sebaiknya dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian memberikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir, pernyataan misi yang baik mengidentifikasi manfaat produk untuk pelanggannya. Ini adalah alasan mengapa pernyataan misi AT&T berfokus pada komunikasi bukan pada telepon. Alasan mengapa pernyataan ExxonMobil berfokus pada energi bukan pada minyak dan gas bumi. Yang ketiga yaitu komponen-komponen pernyataan misi. Pernyataan misi dapat bervariasi dalam panjang, isi, format, dan spesifikasinya. Sebagian besar praktisi dan akademisi manajemen strategik beranggapan pernyataan misi yang efektif sebaiknya mencakup 9 komponen pernyataan misi. Karena pernyataan misi seringkali yang paling visible dan merupakan bagian publik dari proses manajemen strategik. 9 karakteristik pernyataan misi. Yang pertama, lingkupnya luas, tidak termasuk jumlah angka, presentasi, rasio, atau tujuan moneter. Yang kedua, panjangnya kurang dari 250 kata. Yang ketiga, menginspirasi. Yang keempat, mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan. Yang kelima, mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada masyarakat. Yang keenam, mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada lingkungan. Yang ketujuh, mencakup 9 komponen pelanggan, produk atau jasa, pasar, teknologi, perhatian akan ketahanan atau pertumbuhan atau laba, filosofi, konsep diri, perhatian atas citra publik, dan perhatian untuk karyawan. Yang kedelapan, rekonsiliatory. Yang kesembilan, terus-menerus. Yang kelima yaitu pandangan beberapa perspektif mengenai visi dan misi. Visi dan misi menurut Fred R. David, perspektif pendidikan Islam. Dalam pemaparan mengenai konsep visi dan misi, dapat diidentifikasi dan dipahami dari model manajemen strategik menurut literatur Fred R. David sebagai gambar yang tertera di layar. Dari model manajemen strategi tersebut dapat diketahui dan dipahami mengenai konsep visi dan misi pada manajemen strategik adalah sebagai bentuk konsep yang dijadikan landasan atau pondasi untuk memulai seluruh aktivitas dalam upaya manajemen strategik di perusahaan maupun di lembaga. Bahkan di lingkup organisasi yang dalam skala kecil, visi dan misi yang berada dalam posisi sebagai landasan atau pondasi yang mendasari upaya manajemen strategik membuat visi dan misi sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan dari upaya penerapan manajemen strategik yang coba dilakukan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan dan penetapan visi dan misi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu adanya perhatian khusus dan dilakukan secara teliti dan pertimbangan matang, serta melibatkan orang-orang atau sumber daya manusia yang menguasai mengenai penyusunan visi dan misi agar didapatkan visi dan misi yang berkualitas. Nah, gambar di layar yaitu konsep visi dan misi dalam perspektif pendidikan Islam. Konsep visi dan misi dalam perspektif pendidikan Islam dalam memandang visi dan misi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari pandangan Fred R. David. Tetapi dalam orientasi visi dan misi yang memang sangat berbeda dan dijadikan poin mutlak yang harus diperhatikan dalam menyusun visi dan misi. Poin mutlak tersebut salah satunya yang dijadikan konsentrasi utama adalah keuntungan yang bernilai non-profit. Keuntungan non-profit ialah keuntungan yang tidak berfokus pada material atau uang yang secara langsung, cepat dan besar-besaran, tetapi pada keuntungan yang berupa pengabdian, kebanggaan, dan keuntungan lainnya yang akan terlihat dengan berjalannya waktu. Keuntungan non-profit yang seperti itulah yang menjadi konsen dari pendidikan Islam dalam memahami visi dan misi. Selanjutnya yaitu kerajinan strategi. Peran penting untuk perencanaan strategis memulai dengan merekapitulasi perdebatan pada tahun
1980-an dan 1990-an tentang perencanaan strategis dan menilai dampaknya terhadap penelitian strategi kontemporer. Kemudian berpendapat untuk melanjutkan pentingnya perencanaan strategis dan untuk perspektif baru berdasarkan apresiasi kerajinan. Di sini akan mendefinisikan perencanaan strategis secara luas untuk memasukkan tidak hanya tanggung jawab beberapa departemen perencanaan strategis yang ditunjuk, tetapi pembuatan strategi formal dan dalam semua manifestasinya, baik yang dilakukan oleh perencanaan strategis, manajer, ataupun konsultan strategi, atau terjadi di ruang rapat strategi jauh-jauh hari, atau secara virtual melalui komunikasi elektronik. Menyusun bukan merencanakan. Skeptisisme Henry Mintzberg tentang perencanaan rasionalistik berasal dari studi longitudinalnya tentang organisasi di mana, seperti dalam kasus Volkswagen, misalnya, tampaknya strategi lebih terbentuk melalui pengalaman daripada dirumuskan di muka dalam jangka panjang. Strategi tampak seperti pola perilaku yang mempelajari paling baik dipahami dalam retrospeksi sebagai lawan dari rencana ambisius yang diproyeksikan ke masa depan. Dalam pengertian ini, investasi besar perencanaan dalam analisis sistem dan rasio cenderung mendistorsi pembuatan strategi. Jadi Mintzberg menawarkan citra alternatif sebagai kerajinan seperti tembikar. Pembuatan strategi harus dilakukan secara langsung, improvisasi, dan responsif terhadap bahan-bahan kotor dan bandel yang dimainkan. Kerajinan menggantikan perencanaan. Penelitian akademis tentang perencanaan strategis telah melambat. Bisa dilihat dari diagram di samping. Dampak penelitian dari kekalahan ini untuk perencanaan strategis sangat nyata. Gambar di samping melacak jumlah artikel tentang perencanaan strategis atau diidentifikasi dalam judul atau kata kunci atau abstrak di dua jurnal terkemuka, Jurnal Manajemen Strategis, jurnal penelitian utama bidang tersebut, dan perencanaan jangka panjang yang secara tradisional lebih mementingkan praktik. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategis digunakan oleh 80% perusahaan yang dilaporkan. Manajer saat ini terlibat begitu luas dalam perencanaan strategis, merupakan sesuatu hal yang patut untuk diperhatikan. Manajer membutuhkan bimbingan untuk melakukannya dengan lebih baik. Yang pertama, perencanaan strategis harus memperhatikan fenomena itu sendiri. Penurunan penelitian perencanaan strategis telah meninggalkan pemahaman akademis terlalu bergantung pada pandangan tanggal dan stereotip. Yang kedua, strategi sebagai praktik mencoba perluasan yang signifikan dari agenda penelitian strategi. Penelitian strategi telah secara dominan memperhatikan strategi sebagai properti organisasi, bisnis, memiliki strategi diversifikasi, atau memiliki proses strategi. Strategi juga merupakan sesuatu yang dilakukan orang. Yang ketiga, pengetahuan yang mendalam akan menjadi dasar untuk mempromosikan praktik perencanaan yang lebih baik. Pendekatan praktik adalah masuk dalam proses untuk memeriksa secara mendalam jenis pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. Keterampilan perencanaan strategis akan sangat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, kerajinan strategi ini akan berbeda di perusahaan swasta besar yang dikelola secara profesional, birokrasi sektor publik yang akuntabel secara politik, dan bisnis keluarga kecil di seluruh dunia. Metode penelitian komparatif dan historis diperlukan untuk pemahaman yang lebih lengkap mengenai keahlian strategi. Yang kedua, manfaat ekonomi atau kerugian dari perencanaan strategis akan lebih mungkin ditangkap melalui jenis pemahaman yang bernuansa tentang jenis perencanaan strategis dan berbagai kondisi di mana ia beroperasi, bahwa perspektif praktik harus menerangi. Tujuan dapat lebih dipahami jika diselidiki dari dalam, bukan dari lengan. Survei panjang atau sejenisnya. Dalam kondisi apa? Misalnya, apakah organisasi dan lingkungan mereka memiliki plastisitas yang cukup untuk perencanaan
menjadi sekedar membentuk arah strategis. Di sisi lain, kapan cukup untuk perencanaan menjadi sekedar membentuk arah strategis. Yang selanjutnya masalah bertema. Perencanaan ditujukan jauh dari kaku dan birokratis, tetapi berpotensi menjadi kendaraan dinamis untuk pembelajaran dan perubahan organisasi. Perencanaan strategis dapat mendukung kreativitas dan merespons secara sensitif terhadap keadaan yang beragam dan berubah. Manajer, perencana, konsultan, dan guru sekolah bisnis semua perlu tahu lebih banyak cara di mana perencanaan strategis dapat dilakukan dan bagaimana hal itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.